dasar ilmu, yaitu mengambil semua ilmu. Apa itu? Al-Quran. Maka Allah pilih kita, walaupun memang tidak dari awal, tetapi Allah belokkan kita dengan agama, maka ini adalah alamatul khair. Nabi SAW menyebutkan siapa yang dipilih oleh Allah. Jadi umum itu, sifatnya umum. Siapa saja boleh dipilih oleh Allah. Indikatornya apa? Tandanya apa? Dipilih oleh Allah. Dia hanya satu saja tandanya. Tanda dipilih oleh Allah itu mengetahui ilmu Allah. Bahasa Nabi SAW menyebutkan yufaqihu fiddin. Faqih dia. Tapi tentu faqih dalam bahasa Arab lebih daripada sekedar biasa, sehingga dia bisa menerangi, bisa memberikan segalanya untuk umat, menerangkan bahwa ini halal, ini haram. Karena itu beruntung kepada antum semuanya yang hari ini duduk bersama guru kita. Mungkin ada jadwalnya, kita sebutkan berapa kali. Ini adalah merupakan alamatul khair, tanda bahwa Allah pilih antum. Usia mungkin boleh berbeda-beda, profesi juga mungkin tidak sama, tetapi Allah dudukkan antum di sini, maka itu merupakan alamatul khair, merupakan tanda baik. Maka yang kedua, tanda baik kedua adalah menyatunya kita dengan sesuatu yang mulia. Menyatunya kita dengan sesuatu yang mulia, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah Allah pilih untuk kita selalu belajar. Yang kedua adalah menyatunya diri kita dengan sesuatu yang mulia. Al-Waqi'ah ayat 77, Allah menyebutkan dan menegaskan inna apa? Inna Quran. Innahu, bukan inna. Innahu nya kembali kepada Al-Quran. Innahu apa itu? Al-Quran disifati dengan apa? Karimun. Coba dilihat ya, dalam tafsir Al-Muyassar adalah ya, alamatul khair, ya, termasuk ya kebaikan yang banyak. Wazir itu artinya adalah banyak, deras. Sehingga ketika seseorang itu mendalami Al-Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran, maka tidak akan habis ilmunya dan tidak akan habis dia menggalinya. Hari ini mengkaji Al-Fatihah, bulan depan masih Al-Fatihah juga, bahkan tahun depan, bahkan mungkin 10 tahun ke depan masih Al-Fatihah juga. Kalau memang benar mengkajinya, maka mutiara-mutiara keindahan akan selalu didapatkan sesuatu yang baru. Karena ghazirul ilm. Selanjutnya kita belajar yang ketiga. Jadi yang pertama, alamat khair adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipilihkan untuk paham agama. Yang kedua, kita menyatunya dengan sesuatu yang mulia, tidak lepas. Apa itu? Al-Quran. Yang ketiga adalah hendaklah kita ya ada usaha untuk membawa ilmu. Bagaimana caranya membawa ilmu? Membawa ilmu adalah mungkin pada tahap belajar bisa dengan tulisan, ya, bisa dengan mencatatnya, bisa dengan memperhatikannya. Tapi ada asas para ulama yang saat ini mungkin kita banyak seseorang yang kurang fokus, yaitu menghafal. Menghafal itu asas. Menghafal itu adalah pekerjaan para ulama, fondasi. Jadi orang sekarang mencatat ilmu, iya itu juga boleh. Tetapi setelah mencatat, harusnya hendaknya kita berusaha memasukkan menghafal. Ya, menghafal itu. Karena kaidah mengatakan farubba hamil fiqhi.
berapa banyak orang menghafal, nggak apa-apa, kita belum mengerti. Kita sekarang menghafal Al-Baqarah misalkan, nggak ngerti tafsirnya, nggak apa-apa. Belajar menghafal. Farubbaha min fiqhin ila man qawmi. Jadi kita membawa sesuatu boleh jadi nanti setelah kita menyampaikannya kepada orang lain ada di belakang kita yang lebih paham terhadap apa yang kita bawa. Ya. Maka antum ya calon duat yang masya Allah khutbah ya khotib para khotib ini harus ada penambahan ilmu secara hafalan, baik kaidah, baik lebih-lebih lagi Al-Quran ya. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan karena afham wa afqah ya. Saya Imam Maliki afwan ini sebetulnya ada kaidah ya, ada kaidah idza wujidal ma wa talat tayammum. Saya sebetulnya enggak pantas di sini. Ini beliau afham wa afqah ya. Wa barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khair kepada tulisan Afif, singkat, padat, ya, penuh dengan makna, ya. Ini. Jadi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Ini siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah fahamkan tentang urusan agama itu saja. Juga dalam hadis yang selanjutnya, may yuridillahu bihi khairan ista'malahu, ya. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah dalam urusan kebaikan, maka dia akan diperkerjakan, dipergunakan. Ya. Artinya Allah akan mempergunakan dia untuk urusan agama. Ya. Jadi kalau kita itu dipilih oleh Allah untuk ini sampai waktunya habis, sibuk mungkin ya, nggak sempat ya mengurusi mungkin keluarga atau apa ya, serahkan doanya itu kepada Allah. Ya, jadi kayak Ibrahim alaihissalam saat ya dengan Hajar dengan siapa Sarah gitu ya, itu kan ketika dua orang ini mengalami ghairah itu kecemburuan saja, maka sama Ibrahim itu dipisah. Jadi memang sunnahnya itu memisahkan jarak ya antara istri pertama dengan kedua, jangan dicampur gitu ya. Itu ghairah itu. Qadarullah setelah dipisah ya, kemudian yang Sarah ini ya itu anjabat saja. Ya Hajar ya. Yang Hajar ini hamil, ya, hamil kemudian ditinggal juga. Ya ditinggal, setelah itu ternyata lahir, ketika lahir ditaruhlah di mana? Di Mekah itu kan, di Mekah itu ya, ditaruh di situ. Dan itu pun juga langsung ditinggal lagi sama Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim mendidik di situ? Ya, kalau dilihat secara kasat mata tidak. Tapi kekuatan Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya. Jadi kekuatan doa bapaknya mempengaruhi kekuatan rohani anaknya. Ya. Jadi kalau tadi saya ngobrol sama beliau, fil abna itu ya. Apa yang ada di bapak itu ada di anak. Nah, gitu ya. Terus anak bapak yang lihat mantan bisa juga gitu ya. Artinya ini orang itu kata Rasulullah ya, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu. Ya. Orang yang terbaik dalam masa jahiliyah itu menjadi terbaik dalam masa Islam ketika dia memahami. Ya. Artinya kalau orang dulu punya background ya, kemudian masa lalu ya yang paling buruk ya dalam urusan agama ini, kemudian sekarang ini sudah berbalik menjadi baik, maka dia adalah orang yang terbaik. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab. Kalau bapak saya dulu menceritakan kisahnya, kisahnya benar apa enggak ya? Umar itu kalau dengarkan orang yang ada itu disobek mulutnya gitu saja. Didatangi kemudian ya pokoknya ya permusuhan sampai seperti itu Umar bin Khattab. Tapi ketika dia ini masuk Islam ya, Allah berikan dia hidayah ya, maka menjadi berubah ya, pembela Islam yang paling berani ya, pembela Islam terdepan. Bahkan Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang kepingin ya dia menjadi janda gitu saja,
maka hendaklah ia menemui saya di lembah ini. Artinya diajak duel sama Umar bin Khattab. Itulah kisahnya Umar bin Khattab. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Afif tadi nasihat untuk kita semuanya ya. Kita diambil oleh Allah menjadi bagian ya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk ya menjadi bagian sarana wasilah kebaikan ya. Dan itu luar biasa ya. Sampai dalam sebuah kalimat kan disebutkan ya, wa minan nasi may yaqulu mafatihul lil khairi wa maghaliqul syarri gitu ya. Tapi juga ada manusia itu wa minan nasi may yaqulu ya mafatihun lisyarri wa maghaliqul lil khairi. Fatuba liman ja'alallahu fi qalbihi maghaliqul syarri wa mafatihun lil khairi. Jadi ada di antara manusia itu yang Allah jadikan dia itu menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Tapi sebaliknya ada juga orang yang senangnya itu buka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu kebaikan. Maka Rasulullah memuji, fatuba ya beruntunglah liman ja'alallah, bagi orang yang dijadikan oleh Allah menjadi pintu-pintu pembuka kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Nah ini tentang apa namanya motivasi kita semuanya saya harus istiqomah di apa namanya di atas kebaikan ya. Insyaallah kita saling mendoakan, mudah-mudahan juga Ustaz Taufik Ma'ruf bisa bergabung bersama kita ya dalam waktu dekat ya, karena beberapa kondisi juga ya yang tidak bisa terlalu cepat saja. Masya Allah, mudah-mudahan kita saling mendoakan semuanya.